Oke, halo Tribuners, selamat datang kembali di program kesayangan kalian setiap hari Jumat dan Sabtu ya. Itu harinya random ya, bisa hari Jumat, bisa hari Sabtu. Bersama saya tentunya Deddy Aziz di program Tribol, dan saat ini saya sudah bersama Kadis paling gaul ya. Kepala dinas paling gaul di Kota Ambon nih. Saya mau manggil Pak tapi nggak enak nih, soalnya Bung dari aja deh, style- Bung ya. Bung ya. Bung aja. Bung Richard. atau bro ya? Bung, Kayaknya Bung bro, aja. iya, Bung. Ambon banget gitu. Ambon banget, Bung Richard Luhukai. Yes. Semoga saya tidak salah penyebutan nama. Nggak soalnya, kadang-kadang LL itu juga marga kan? itu Bener. bisa ketuker bang gitu. Saya kayaknya manggil bang, manggil bung, oke lah bebas itu. Nah, hari ini Tribuners kita bakal ngebahas soal bagaimana Kota Ambon membutuhkan anak muda begitu. Yes. Karena kita lihat kota berjuluk manisnya ini itu biasa di naskah berita begitu bang. Oh, iya gitu. Kota berjuluk manisnya ini gitu supaya memperhalus beritanya supaya nggak monoton. Kota berjuluk manisnya ini memang kita lihat sekarang mulai banyak anak-anak muda begitu ya. Seperti yang kemarin saya sempat ikut seminar juga di 2045 atau 2050 kita akan apa namanya? Boom apa? Benar. Anak-anak muda itu bakal banyak di Indonesia, bakal dapat bonus tuh di 2045. Bonus demografi. Ya. Yes. Bonus demografi gitu. Itu sudah dialami negara-negara maju sebelumnya, Amerika juga pernah. Nah, langsung aja nih, Bang Richard Luhukai. Saya harus mengulang kata-kata itu supaya marganya itu nempel di otak begitu. Karena kadang-kadang salah gitu marganya. Melihat anak-anak muda di Ambon saat ini nih, Bung, gimana, Bung? Ya, kalau bicara data sayanya agak terlalu abstrak ya. Karena tentunya bicara potensi-potensi maupun damage yang ada terhadap kaum muda di Ambon ini harus by data sesungguhnya. Iya. Namun kalau kita lihat perkembangan Ambon saat ini, ya dari kalau kasat mata kita sendiri, seputaran Kota Ambon ini banyak sekali UMKM yang orang bilang mulai muncul dan itu dimotori, promosi oleh anak muda. Bahkan kalau dari sisi pendekatan olahraga itu sendiri, kalau kita lihat kemarin-kemarin di skala nasional maupun internasional, itu atlet-atlet muda itu sangat punya prestasi luar biasa. Sepakat. Ya, punya prestasi luar biasa. Dan saya menilai masih tahapan ada sedikit perubahan yang sungguhnya sangat signifikan dari era-era sebelumnya. Ya, kalau kita lihat dulu itu zaman-zaman saya ya, 90-an ya. 90-an. Berarti ketahuan umur nih kayaknya ya. Itu zaman disco, Bang. Zaman disco, benar. Masih pakai dance juga kepala, awalnya begitu dari sana kan. Itu masih pakai slayer di sak belakang ya. Itu ya kalau kita lihat tuh banyak sekali anak-anak muda yang nongkrong di depan-depan jalan. Aipati. Yang raya Aipati dan itu juga menimbulkan perkelahian juga. Pasti. Dan itu memang saya juga merasakan itu, pernah ditonjok-tonjok juga sih masalahnya. Pernah lari-lari juga gitu dari kejaran-kejaran massa. Siap. PRC ya. Iya. Lari dari kejaran PRC. Iya. Jadi memang sampai sekarang kita lihat aktivitas itu mulai berkurang. Ya, mulai berkurang. Walaupun kalau kita lihat secara kasat mata juga ada juga tidak terlepas ada anak-anak muda juga yang masih dalam kehidupan pola hidup yang lama, seperti pergaulan-pergaulannya minum-minuman keras, ya. Mungkin juga ada dari data-data statistik dari kriminal Polres mungkin ada narkoba, ya kan? Mungkin juga ada. Tapi di sini saya mau kasih batasan dulu nih, bro. Asik, bro ya. Siap. Bro ya. Bro dad. Kayaknya itu jadi sapaan baru ya. Mulai hari ini sapaan baru di program ini. Bukan brother ya, tapi brother. Iya. Siap, bro. Jadi kalau dari sisi kacamata undang-undang itu sendiri, Undang-Undang 40, itu diklasifikasi pada batasan. Yang disebut pemuda itu usianya 16 sampai 30 tahun. 16 sampai 30 tahun, ya. Nah, ini kita kasih batasan dulu nih. Yang bilang pemuda, ngomong-ngomong kaum muda ini yang mana nih? Nah, ini 16 sampai 30 tahun. 30 tahun. Nah, kalau kita melihat dari sisi olahraganya juga itu ada batasan juga. Iya, 35 tahun. Ya. Ada batasan. Terkadang masing-masing cabang olahraga tuh sangat variatif. Iya. Ya. Karena kalau dari undang-undang itu sendiri, Undang-Undang nomor 3 tentang sistem keolahragaan nasional itu ada 3
tujuan olahraga itu. Bukan tujuan olahraga, pendekatan. Pendekatan. Satu olahraga pendidikan, Ya, ya. satunya olahraga prestasi, Sains. satunya olahraga rekreasi. Oh, rekreasi. So, jadi itu berbedanya di situ. Dan tentunya pasti kita udah bisa kelihatan dong Iya. batasan-batasan usianya. Iya. Misalnya olahraga pendidikan, ya berarti batasan dari 6 tahun sampai 17 tahun ya, kalau nggak salah 16 sampai 17 tahun ya, sampai batas SMA ya. Itu kan mengenal, makanya ada yang namanya kurikulum yang namanya pendidikan jasmani. Dulu pernah dengar kan, Penjas. Masih ada nih sekarang nih. Iya. Nah, kalau olahraga prestasi berarti mereka yang sudah mengenal olahraga dan mereka tekun sangat ini sama olahraga itu. Nah, itu menjadi mereka tingkatkan diri mereka akhirnya menjadi atlet. Profesi begitu ya. Ya, jadi atlet Jadi atlet, profesi. iya, iya. Jadi itu yang namanya olahraga prestasi. Makanya daripada itu arahnya ke situ. Ya, sedangkan olahraga rekreasi kebanyakan tuh dari usia 35 tahun ke atas. Ya, ambil misal ada yang kegiatan-kegiatan misalnya lari-lari maraton. Iya, iya. Itu kan termasuk olahraga rekreasi, Iya, rekreasi. olahraga massal. Dan itu kan diikuti seluruh usia, semua orang bisa ikut. Trail run. Iya, semua bisa ikut, ya kan? Bahkan jalan santai itu dimaksud daripada olahraga rekreasi, olahraga masyarakat lah. Iya. Nah, dan itu batas usianya tuh bisa lebih daripada itu. Nah, tapi sisi karier kata ada beberapa beda batasan-batasan dari sisi karier. Kalau jadi tahapan-tahapan usia begini bisa jadi pelatih misalnya, Bisa, ya kan? Jadi itu. Jadi ada sedikit kita harus membatasi itu dulu. Kalau kita ngomongin kaum muda, kita harus batasi itu dulu. Gitu, Bro. Ada batasan usia di situ Yoi, ya, Bang ya. benar. Nah, tadi Abang sempat singgung nih, sekarang juga by data ada beberapa segelintir lah kayak masih minum-minuman keras, mungkin masih terjerumus narkoba, kemudian ada juga yang ikut-ikutan tawuran gitu. Nah, di 2022 nih, Bang, sampai ke depan, kata tadi Abang sebelum
Iya. Ya, masih godain orang punya anak cewek Iya, perempuan ya, cewek. Adik lihat kakak dong. Adik kakak nih. Itu tapi sekarang udah kelihatan udah berkurang. Iya. Dan kita lihat ini bukan cuman olahraga aja. Bidang-bidang yang lain juga udah masuk. Seni itu udah masuk semua. Sekarang kita lihat orang-orang di sepanjangan ini yang paling lagi rame RS ya. Saya nggak sebut namanya ya, RS. Yang di bawah sini turun-turunan. Iya. Ya. Ya kalau harusnya RS. mereka Ya. kerja sama kita sih Bang, biar disebut namanya. Oh, ya gitu. Redstone kerja sama Redstone ya. Redstone kerja sama dong. Bener. Iya, Itu iya. kan udah banyak banget orang-orang muda yang hobinya nyanyi. Iya. Ya, dan muncul grup-grup muda, Live kaum music muda di situ live musik di situ ada. Ini itu yang saya bilang. Kita harus menciptakan suatu ekosistem. Sebab kalau itu tidak menjadi satu ekosistem, maka nanti ada yang lost di situ. Kita seakan-akan berjalan sendiri. Wah, Maka ini kedepannya connect harus sih, begitu, iya. bro. Connect, Nah, Bang. connect banget, bro. Ya, mungkin latar belakang saya dulunya, saya di dinas pariwisata juga. Oh, Ya, jadi sempat. pantesan. Jadi sempat Paham banget nih. sempat ekosistem musik itu menjadi salah satu yang memang nyantol di pikiran saya. Itu kan idenya almarhum Glenn Fredly. Iya. Waktu dia membuat kami Yang konferensi 2018. musik. Yes, konferensi musik Ada Mbak Indonesia Najwa pertama. di situ juga. Yes, dan itu full artis-artis. Slang ada juga. Yes, kan? Dan itu dia sampaikan, musik itu harus dijadikan sebuah satu ekosistem. Jadi penyelenggaraan event musik itu tidak harus musik angsi. Iya, Harus iya. ada yang lain. Nah, itu salah satu cara. Olahraga juga bisa pakai seperti itu. Iya. Harus Ya, dibikin harus. ekosistem jadi Bang ya. Harus. Itu harus. menarik Bang. Dia sama seperti beberapa bulan lalu di sini juga kita sempat undang narsum dari pelaku usaha UMKM coffee shop. Dia bilang Kak Adit ya, shout out buat Kak Adit. Si Kak Adit ini dia bilang Siapa? Kak Adit namanya. Adit, halo. Si Kak Adit ini dia bilang gini Bang. Bagaimana caranya bikin industri kopi di Ambon ini makin naik adalah dengan kasih edukasi. Yes. Terus nggak khawatir dengan persaingan. Loh, ngapain khawatir? Justru disitulah industrinya terbangun. Yes. Sehingga orang punya standar. Orang kalau mau minum kopi-kopian yang agak high class di sini, orang kalau minum Yes. kopi-kopian yang ya menengah ke bawah di sini. Yes. Jadi itulah Benar. apa tadi ekosistem. Kayak Ekosistem. seperti itu yang harus Benar. dibangun supaya ini tetap jalan nih Yes. komunitas-komunitas anak muda nih. Jadi kalau olahraga mau seperti itu ya kita harus betul-betul memang membangun suatu image ya, image dengan daya tarik yang tertentu yang pastinya betul beda-beda. Coba bro bayangkan kalau di Ambon ini lebih banyak olahraga apa sih? Bola, futsal. Bola. Euforanya luar biasa ya. Luar biasa. Padahal bukan kalau negara-negara Indonesia tuh orang begitu ini, tapi negara lain, wow, Iya, ya kan? bener. Apalagi kalau Piala Dunia, Euro itu. Saya sampai Sepak kira bola, ya kan? sepak bola. nih. Sepak bola, walaupun kita belum sampai sekarang ini bukan punya tim sepak bola yang Baik. mumpuni, belum ya, mumpuni. tapi kita akan ke sana. Kalau Mas pernah ingat gak KNVB datang ke sini? Ada. Itu Mark Klok bukan yang datang? Iya, Mark Klok ya Mark kan? Klok, iya. Tapi Sama- pernah ingat kan ada perwakilan KNVB? Ada. KNVB kan salah satu federasi sepak bola Belanda. di Belanda. Yang orang bilang pasti sangat profesional, ya. Dan sempat waktu itu kami menawarkan satu pola kerjasama, seperti layaknya Kemenpora melalui PSSI-nya itu dia membangun yang namanya Garuda Selection. Oh, Garuda Select. Iya. Dan itu kan anak-anak yang potensial itu kan dilatih di Inggris, ya kan? Selama berapa bulan Ada beberapa pemain yang sekarang di timnas juga Itu. lulusan itu. lulusan itu. Dan kita lihat sekarang pemainan timnas lumayan bagus kan? Wah, ini menarik ini. Kemarin lawan Kuwait bagus, Bang. Iya, Mainnya 2-1. cantik 2-1. Yes. Padahal itu selama 40 tahun, Bang. Indonesia belum pernah menang lawan Kuwait. Tuh. Padahal Kuwait tuan rumah tuh. Damage-nya tuh dapet, bro. Dampaknya dapat karena memang kita harus pola pikir kita harus dibawa. Saya meminjam wali kota saya sebelumnya ya. Beliau sampaikan kalau melihat Ambon itu jangan di Ambon, harus dari luar. Biar kita melihat tuh lebih lengkap, lebih luas. Apa Ya yang kan? harus diperbaiki dari Ambon? Apa yang harus kita buat Ambon? Nah, kaum muda punya perannya di situ, bro. Kaum muda punya peran di situ. Sekarang begini, bro.
kita jangan ngomongin ini pemerintah nggak hadir sama kita. Nonsen. Pemuda itu orangnya sangat survival. Harusnya. Karena dia punya potensi, bro. Potensinya tuh besar. Potensinya besar banget. Potensi diri. Dia punya imajinasinya. Usia yang masih muda, terbuka. Dia segala sesuatunya dia bisa lakukan. Lu bayangkan kenapa founder negara kita punya istilah ini. Kalau 100 orang tua bisa mengguncangkan Gunung Semeru, beri saya 10 orang pemuda. Iya. Maka akan kuguncangkan dunia. Sayangnya kurang 1 untuk pemain kesebelasan Indonesia, Bang. Harusnya kalau tambah 1 kita udah juara dunia dari dulu, Bang. Ini 10 orang nih. Itu dari situ saya berpikir, wah keren, ini pendekatan ini keren. Garuda Initiative. Ke depan saya sementara mencoba membangun komunikasi dengan perwakilan KNVB. Walaupun belum respon sampai sekarang, tapi kita masih jalin komunikasi untuk ada Amboina selection. Ya nantinya anak-anak kita ini kita dorong untuk dilatih di sana. Entah dia mau di Feyenoord kah, atau dia mau di Amsterdam kah, entah dia mau di klub mana kah. Dilatih dulu. Dilatih dalam artian kita bukan melihat oh klub ini lebih jago, ini bukan di situ sebenarnya. Membangun suatu perilaku atau kedisiplinan itu sangatlah susah, bro. Connect nih, attitude susah banget. Pemain itu perlu attitude. Bener, karena pemain bola ini kan perlu kerjasama, bro. Nggak main sendiri-sendiri. Iya kan? Iya, betul. Coba kita dalam sejarah pesepak bolaan Indonesia. Bahkan dulu Ambon ini terkenal dengan PSA-nya. PSA Ambon. Sampai sekarang kan belum muncul. Iya, belum muncul. Ada kenal orang di PSA? Bilang, ayo munculin lagi nih. Gini. Contoh kayak Rocky Putirae. Bung Rocky. Kan gitu. Jadi memang harus seperti itu, bro. Supaya kedisiplinan itu dibentuk. Dan pasti tentunya cara-cara pendekatan sains keolahragaan itu berbeda. Ya, karena mereka mungkin di sana sudah lebih maju daripada kita. Berapa langkah di depan kita. Nah, kita harus ambil peluang itu. Kalaupun itu terjadi, wah alhamdulillah banget, bro. Kita akan punya mimpi ke depan bahwasanya ada PSA yang ada nantinya muncul dari bibit-bibit itu. Sebenarnya gini, Bang, kalau dari kacamata saya nih, Bang, ya, kebetulan saya juga jurnalis olahraga, jadi ngeliputan olahraga bola itu saya sampai bosan lihat orang main bola nih, Bang. Jujur nih, di Ambon, di Maluku sini, di Ambon lah. Kemarin ada Young Ambon. Ya, banyak klub-klub sepak bola. FC. Ya, banyak klub bola yang muncul. Salah satunya Young Ambon FC bagus, Maluku FC bagus, Yolima FC bagus. Cuman yang saya khawatirkan selama saya melihat perkembangan klub-klub yang baru-baru dibentuk ini, dia tuh naik gini, Bang, euforianya tuh naik, turun, hilang, Bang. Ya bukan 3 klub tadi ya, 3 klub tadi sampai sekarang masih jalan. Benar. Saya takutkan itu menjadi tren tersendiri, tiba-tiba nanti banyak klub-klub baru muncul yang pembinaannya itu nggak ini, Bang, nggak bisa mengakomodir begitu. Animonya naik, kemudian turun, hilang, selesai. Kalau kayak gitu-gitu terus ya sama aja, Bang. Atau menurut Abang gimana? Namanya olahraga tuh memang satu produksi yang mahal banget. Ya, bicara olahraga itu mahal. Ya, bicara olahraga mahal. Tadi mungkin saya sampaikan tadi itu penting adanya attitude. Iya. Itu sangat penting dalam semua cabang olahraga. Attitude itu penting. Attitude itu bisa bicara dengan kepatuhan, ketaatan, kedisiplinan. Itu banyak perkara di situ, ya kan? Itu sangat penting karena itu nanti membangun dia punya potensi diri. Iya. Dan itu sangat berdampak bagi pertumbuhan daripada cabang olahraga itu sendiri. Nah, kemudian yang berikut, kita ini belum betul-betul menjadi olahraga sepak bola di Ambon ini belum betul-betul menjadi roh. Kok bisa begitu, Bang? Bisa. Wah, ini menarik nih ya. Kenapa begitu, Bang? Kita itu cuma situasional aja kan. Waktu di skala ada event, gitu-gitu aja doang kan. Tapi coba lihat, misal kata ya. Misal, Maluku FC. Iya. Ya kan? Pas lagi tanding, aktivitas berhenti nggak? Enggak dong, kalau lagi tanding. Iya. Tapi kalau di luar, kalau ente keluar, misalnya pergi ke Liverpool. Waktu Liverpool main, aktivitas berhenti nggak? Enggak lah. Berhenti, bro. Oh, Liverpool? Iya. Aktivitas maksudnya fan supporter gitu? Iya. Semua dia bisa tutup dia punya usaha, dia pergi nonton.
Ini kayak Euforianya Persipura. itu kayak Persipura, Persipura. kayak Persija, Persebaya, Bang. Persebaya. Persebaya. Iya benar. Hmm. Itu sampai Persib, Mhm. ya kan? Bener, Kalau Bang. kita orang-orangnya seperti orang-orang di Persib sana, Jawa Barat, Mhm. di Jawa Timur, Mhm. ya DKI Jakarta, Papua, maka saya rasa Liga kita 1 akan tuh berbeda. kecil, Bang ya. Gampang untuk kita masuk Gampang. Liga 1 tuh. Gampang. Oke. Karena nggak sadar dengan tidak sadar, aura negatif positif ini tuh mempengaruhi. Betul. Mempengaruhi. Berapa banyak sih kemarin kita nonton Liga 3 dikala Maluku FC main? Kita nonton sih, Bang, di sini. Ya, Cuma yang gua lain nonton. nggak tahu. Tapi lain kan? Hmm. Mana ada bikin ada digelar nonton Nobar. bareng nobar. Iya, betul juga sih. Nggak ada. Iya. Karena memang kadang-kala memang kalau mungkin saja saya juga bingung ya, kadang-kala mungkin kita berpikir biasanya tuh kita kalau punya kita tuh kadang kurang diperhatiin ya. Mhm. Padahal kita sendiri yang nggak ini, Bang, ya. Kalau punya orang lain tuh kita sangat perhatiin ya. Iya. Misal budaya buang sampah. Mhm. Tapi kalau di beberapa kota kita tuh taat banget buang sampah pada tempatnya. Kalau di kota sendiri mana aja. Karena takut mungkin, Bang. Itu karena takut sih, takut dimarahin orang Nah, itu. Kalau di ini- Ambon kan sama-sama jahat nih kita Itu nih. semua karena karakter aja pula. Iya. Karakter aja. Nah, pembentukan karakter ini memang kerja keras kita semua sebenarnya. Nah, kaum muda ini sangat potensial banget untuk pembentukan karakter itu. Iya. Pembentukan karakter itu. Makanya saya terima kasih ya buat Tribun Ambon ya menjadikan ruang waktu seperti ini biar kita saling menyampaikan gagasan, pikiran, Siap. lalu bisa memberikan pengaruh-pengaruh sedikit ya. Sedikit ya, setidaknya saya selalu optimis dan saya selalu punya pemahaman walaupun sedikit dampaknya, tapi saya yakin itu sangat besar banget. Siap. Tapi ngomong itu nggak doang, Bang, kalau kata Panji Pragiwaksono, Bang. Oh ya, apa tuh? Dibilang ngomong itu nggak doang, kan biasa ada orang bilang ngomong doang harus. loh, gitu. Oh ya, benar. Kata dia ngomong itu nggak doang. Karena kalau kita ngomong nih, itu apa yang jadi statement kita itu bakal sedikit banyaknya bisa merubah peraturan, merubah regulasi segala macam sih. Memberi motivasi gitu kan, Bang. Jadi kacamata saya terhadap olahraga di Ambon itu seperti itu, Bro. Tapi bener, Bang, olahraga itu belum menjadi roh. Belum. Tim lokal kita belum menjadi roh untuk masyarakat di Kota Ambon. Itu dia. Tapi kalau Euro atau Piala Dunia, Ambon ini udah kayak Belanda, Bang. Bener. Itu bener. Saya naik ke Batu Meja, bendera 100 meter segala macam, ke mana Benta Kan bisa kelihatan. Kalau Euro itu Belanda, Jerman. Kalau Piala Dunia tambah-tambah Argentina, ya, Brasil. Iya. Tuh, itu sangat menjiwai banget gitu loh. Tapi lokalan kita tuh. Iya, benar. Padahal sebenarnya kita harus memberikan jiwa itu kepada. Apa karena ini pemikiran yang tua, Bang, begitu? Dulu kan saya pernah awal-awal saya kuliah di Ambon. Saya nggak ngomong tua di sini ya. Awal di Ambon nih saya pernah bilang, orang sering bilang begini, Bang. Mainnya tuh main kepiting dalam yang satu mau naik dia tarik. Gitu. Apakah kayak gitu, Bang? Kalau menurut Abang? Enggak juga ya? Saya nggak mau berspekulasi ya. Kadang kebanyakan memang orang bilang karakter orang Ambon itu juga seperti itu, ya. Tapi saya nggak mau berspekulasi seperti itu. Tapi harusnya memang di sini teman-teman ruang ini kita harus memberikan edukasi, merubah pola itu. Kita sudah bisa merubah pola itu dari generasi-generasi yang baru ini, ya. Supaya mereka yang ada adalah kita ini harus saling memberi support satu dengan yang lain, supaya sama-sama maju. Sama-sama maju, bener, Bang. Sama-sama berkembang. Ya. Beberapa orang aja di sini beberapa kali di Instagram kita kan ada berita
dekatnya namanya basket Iya, di iya. Kota Ambon. Dan dikarenakan setelah itu COVID. Wah. Dalam artian kita kena PPKM. Dan PPKM itu ada batasan-batasan. PSBB sebelum PSBB, PPKM batas-batasan sampai tidak bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendatangkan massa. Dan otomatis kerumunan nggak bisa. nggak bisa, bro. Otomatis sementara mereka urungkan kegiatan itu. Nah, saya kemarin melakukan komunikasi. Mungkin karena DBL sementara ini kan lagi ada turnamen ya, kalau nggak salah. Iya, sedang Ya, berjalan. jadi memang mungkin mereka lagi sementara sibuk-sibuknya, jadi agak sedikit telat respon. Iya. Tapi ini menjadi PR kita juga, menjadi PR kita juga untuk menindaklanjuti kerjasama ini. Sebab ini bagi saya ini sangat bagus. Dan kalau supaya bro tahu, kita kemarin sempat bikin yang namanya seleksi untuk para pelajar basket anak-anak pelajar yang hobinya basket. Iya. Kemarin itu disponsori oleh Formaluku. Mereka menerima dari hasil itu 2 orang yang terbaik dari seleksi itu untuk mereka kirimkan. Sekarang ini mendapat sekolah, mendapat beasiswa di Esa Unggul. Esa Unggul. Jakarta. Universitas Esa Unggul. Universitas Esa Unggul. Oke. Dan 2 orang itu sementara sekarang menjalani proses itu. Saya berharap mereka 2 ini nantinya membawa harum nama Kota Ambon ke depan. Bisa jadi mereka bisa masuk dalam tim-tim DBL yang ada. Dan tidak mungkin mereka juga bisa punya nama dan masuk kepada tim-tim nasional. Siapa tahu, betul. Dan mungkin saja mereka nanti kembali dengan ilmu segudang ilmu yang mereka dapat, mereka bisa sebarkan ilmu itu kepada adik-adik mereka. Nah, itu yang diharapkan sih, Bang. Karena kebanyakan teman-teman tuh jangan sampai Bang, jangan sampai karena udah disekolahkan keluar, kemudian lebih nyaman di sana, nggak mau pulang bangun Maluku. Benar. Saya aja yang bukan orang Maluku, saya pengen gitu loh bangun Maluku karena 7 tahun Bang saya di sini, Bang. Iya. Berarti bergaul udah sama udah orang Maluku saya nih. Aslinya? Aslinya Buton saya, Bang. Buton. Oke. Saya orang Buton, lahir di Ambon, besar di Surabaya, Bang. Begitu. Sampai kuliah ya, sampai kuliah. Kita ke depan. Dari kacamata kita dinas, ini menjadi binaan kita. Supaya apa? Esok-esok nanti mereka ini tetap harus memberikan kontribusi kepada Kota Ambon. Karena kami juga tidak mau, dalam artian kami mengirimkan potensi, lalu potensi itu tidak kami gunakan terpakai juga di Kota Ambon. Ya kan? Iya, seperti itu. Sederhananya kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Emang kita harus mengakui, kita harus belajar dari luar. Iya. Kita harus terbuka. Sebab kalau kita tidak membuka diri kita tidak banyak hal yang kita harus kita diperbaiki, banyak hal tidak bisa. Ya kan? Kalau kita cuma tahu, kita udah bagus kok, tapi belum tentu orang lain lihat kita masih belum bagus. Tagal itu kita harus seperti itu. Nah, pimpinan-pimpinan yang sifatnya yang seperti itu yang nantinya mungkin ke depan kami mencoba pelan-pelan. Iya. Karena sebab begini, kenapa pelan-pelan? Kondisi keuangan Kota Ambon juga kan tidak sangat jauh berbeda dengan kondisi pendapatan asli daerah di beberapa kabupaten kota. Bahkan mungkin kita dari skala presentasi kita sangat kecil sekali. Karena kota kita kan kota yang terbatas, pulau yang terbatas. Yang kota ini tidak mungkin dilebarkan lagi. Ya, walaupun penduduknya semakin hari semakin banyak, aktivitasnya makin banyak. Nah, itu juga salah satu potensi yang nantinya bisa digali. Nah, dan mudah-mudahan ke depan beberapa tahun ke depan bisa digali terus. Dan sebenarnya pendekatan-pendekatan ini juga merupakan satu pendekatan yang mengarah kepada 11 program prioritas kebijakan pejabat wali kota sekarang ini. Ya, adanya sinkronisasi program kegiatan dari dinas pusat sampai dengan terus adanya inovasi-inovasi. Nah, ini kan salah satu inovasi juga. Nah, kita memang harus begitu, bro. Karena kaum muda itu harus dipenuhi dengan berbagai macam kreativitas. Kreativitas itu bisa bakat dan segala macam itu harus dibuat sedemikian mungkin untuk memberikan solusi. Sebab itu yang sangat penting dibutuhkan saat ini. Karena itu kenapa Ambon butuh kaum muda. Siap. Sangat menjelaskan sekali ya. Nah, oke. Cukup ini ya. Kita udah 40 menit nih. 40 menit. Padahal rencananya 30 menit nih, tapi 40 menit saking serunya ngobrol. Wow, tadi nggak dikasih penalti sih. Aman ya. Ini juga hari Jumat, kebetulan saya hari ini sebenarnya libur, Bang. Cuma untuk gitu menyambut ya? Abang nih. Keren.
Satu nih pesan saya nih Bang, kalau saya pribadi abis ini closing statement nih Bang ya. Boleh. Saya duluan nih Bang, saya mau closing statement Boleh, buat anak-anak muda yang sering lewat JMP, tolonglah berhenti angkat-angkat ban ya. Saya itu sangat prihatin sekali, kadang-kadang saya disalib begitu Bang, saya di lambung begitu Bang. Saya ada bawa motor saya kan motor tua Bang. Saya bawa motor dari belakang gini, aduh. Kita kaget juga Bang, hampir kita jatuh ke bawah JMP itu saja Bang. Closing statement saya Bang. Silakan Bang closing statement Bang. Oke, closing statement saya sederhana saja. Sebenarnya saya belum persiapkan juga sih sebenarnya apa. Tapi ada satu istilah yang kemarin saya sempat pakai, ya. Kita harus jalani segala proses itu, menikmati segala proses. Harus menikmati segala proses. Ya, saya mengerti banget masa-masa muda. Iya. Karena saya juga pernah muda. Ya, kalaupun ada segala sesuatu yang terjadi sebagai efek daripada itu memang realita yang tidak bisa kita hindari. Namun, saya mau mengajak buat kaum muda sekalian, mari kita berpikiran lebih luas ke depan. Sebab dunia ini makin hari makin berevolusi. Kembang ya? Ya, berkembang. Bahasa saya evolusi ya, iya. karena berubah terus ya. Dan kalau dari kacamata teknologi, kemarin 10 tahun kita berharap akan sampai ke sana, tapi ternyata dia sudah tarik cepat sekali. Teknologi udah cepat sekali. Sangat cepat. Peluang sebenarnya di luar sana banyak teman-teman pemuda. Kaum muda banyak sekali peluang yang tentunya potensi diri itu harus dikembangkan dan harus kita mengenal siapa kita. Sehingga kita bisa memakai peluang-peluang ke depan. Sebab apa? Sebab sekarang ini segala sesuatunya bisa kita lakukan sendiri, bisa kerjakan sendiri. Nah, yang penting jika kita terjatuh, bangkit lagi. That's all. Ya, jadi bukan jatuh ke belakang, tapi kita harus jatuh ke depan. Dalam artian jika kita jatuh, kita harus melangkah ke depan terus. Sebab kita tidak bisa tetap harus menerima kenyataan dan pasrah dengan segala sesuatu, tapi kita harus berevolusi juga. Saya masih muda, ayolah usaha lah. Benar, setuju. Gitu. Masa sih saya bisa, masa yang lain nggak bisa gimana? Iya, itulah. Ini abis dengar closing statement ini, saya langsung merasa termotivasi untuk menjadi semakin kreatif. Baik. Oke, thank you. Tribuners, itu tadi obrolan kita sudah 50 menit kita ngobrol bareng, saya nyapanya Bang Richard Hukai gitu. Kadispora Kota Ambon, dan ini dia Tribun Ambon hari Jumat ya. Saya Dedi Aziz dan Bang Richard Hukai. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tabea. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pelantikan oleh penjabat Wali Kota Ambon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022, saya penjabat Wali Kota